Masjidil Haram, tempat yang sakral bagi umat Islam, pernah menjadi saksi atas peristiwa berdarah. Peristiwa ini kelak menimbulkan bahasan terkait kondisi sosial Arab Saudi pada masa itu. Pada 20 November 1979, Masjidil Haram Mekah ramai oleh orang-orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah ibadah sholat subuh selesai, sekitar 200 jamaah berjubah putih mengeluarkan sendapan otomatis yang mereka selundupkan. Salah seorang anggota rombongan bersenjata mengambil mikrofon dan mengumumkan kedatangan Imam Mahdi, sosok yang diyakini sebagai pemimpin umat akhir zaman. Kelompok yang melakukan pendudukan atas Masjidil Haram itu bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah. Sebuah kelompok militan yang dipimpin oleh Juhaima Al-Otaibi, seorang mantan tentara kerajaan. Kelompok ini menganggap pemerintahan Saudi korup dan berorientasi ke barat. Mendengar kabar mengenai Mahdi, sebagian jemaah berteriak Allahu Akbar. Seorang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani didaulat sebagai Mahdi. Pemimpin kelompok bersenjata, Juhaiman Al-Otaibi, memerintahkan anggotanya menutup Masjidil Haram dan menempatkan penembak jitu di menara masjid untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai musuh-musuh Mahdi. Polisi yang hendak melihat situasi Masjidil Haram yang tengah diduduki mendapat serangan dari kelompok bersenjata, sehingga menimbulkan korban jiwa. Anggota kerajaan Saudi meminta izin pemuka agama untuk menggunakan kekerasan dan kekuatan di dalam masjid, sehingga pemerintah mengerahkan pasukan untuk merebut Masjidil Haram, termasuk kendaraan lapis baja dan pesawat tempur. Pertempuran tak dapat dielakkan. Hingga beberapa hari, tembak-menembak terjadi di sekitar Masjidil Haram. Kelompok bersenjata yang menduduki Masjidil Haram akhirnya berlindung di labirin koridor dalam masjid. Pemerintah Arab Saudi sampai meminta bantuan kepada pasukan komando Perancis melalui misi rahasia untuk mengakhiri pendudukan Masjidil Haram. Menurut Presiden Prancis saat itu, Giscard d'Estaing, dikutip dari BBC, ketidaksiapan aparat keamanan Saudi dalam menangani krisis akibat pemberontak dapat berdampak pada pasar minyak global. Kelompok militan bersenjata akhirnya mendapatkan serangan telak setelah aparat militer pemerintah memompakan gas CS yang berbahaya ke labirin di bagian bawah tanah masjid. Serangan gas ini menewaskan sejumlah orang dan membuat para militan bersenjata menyerah kepada aparat militer. Perebutan kembali Masjidil Haram terjadi pada 4 Desember 1979. Peristiwa pendudukan Masjidil Haram dan pertempuran menewaskan ratusan orang dan menimbulkan korban luka lebih dari 1.000 orang. Mark Hambley, salah seorang pejabat kedutaan besar Amerika Serikat, mengingat bahwa pada masa itu, pemerintah Saudi menerapkan blackout, melarang pemberitaan atas kejadian tersebut. Muhammad Abdullah Al-Qahtani, sosok yang didaulat sebagai Imam Mahdi, tewas dalam pertempuran dan pihak berwenang menyebarkan foto jenazahnya. 63 orang dieksekusi, termasuk Juhaiman Al-Otaibi, dan sisa dari kelompok ini dihukum penjara. Pertempuran memang menyebabkan Masjidil Haram mengalami kerusakan, namun Ka'bah sama sekali utuh setelah pertempuran tersebut. Penyerangan Masjidil Haram diduga kuat didalangi oleh kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Arab Saudi yang dianggap korup, ketimpangan sosial yang mencolok, dan perilaku menyimpang warga Saudi yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Perilaku sebagian amir kerajaan yang kerap berfoya-foya, serta permintaan ganti rugi atas penggusuran ikut menguatkan dugaan ini.
Osama bin Laden yang kerap dikaitkan dengan aksi terorisme bereaksi keras terhadap sikap pemerintah Saudi. Dalam pamfletnya terhadap kerajaan Saudi, ia menuding pemerintah telah menodai tempat suci ketika krisis bisa diselesaikan dengan damai. Meskipun Al-Otaibi dieksekusi, pemikiran dan sikap serupa terlihat pada Osama bin Laden dengan Al-Qaedanya. Dalam sebuah wawancara pada Maret 2018, putra mahkota Muhammad bin Salman mengatakan bahwa sebelum 1979, kehidupan di Arab Saudi berjalan seperti negara-negara Teluk pada umumnya. Pasca peristiwa tersebut, muncul kekhawatiran pada masyarakat Arab terkait peristiwa serupa. Namun, insiden tersebut tidak menghilangkan semangat umat Muslim seluruh dunia untuk datang dan menunaikan ibadah haji dan umroh di Mekah. Terbukti dari tingginya jumlah jemaah haji dari tahun ke tahun, kecuali pada kondisi darurat seperti pandemi di tahun 2020 ini. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.